Salam Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, dan saya percaya semua kita jemaat Kul SIB Philadelphia dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menuntun setiap langkah kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Bapak Ibu, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Melalui video ini saya akan bawakan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan bagi kita hari-hari ini, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar firman Tuhan. Jangan bosan-bosannya kita untuk selalu memperkatakan firman Tuhan, untuk selalu baca firman Tuhan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Dan kita akan belajar topik firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu, di mana kita akan belajar batu saja bisa berteriak. Ini topik firman Tuhan yang akan kita pelajari, yaitu batu saja bisa berteriak. Mari supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan topik firman Tuhan ini, kita buka ayat referensinya dari Lukas 19 ayatnya yang ke-40 Bapak Ibu. Dan saya akan bacakan Lukas 19 ayat yang 40, demikianlah firman Tuhan. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Amin. Ini firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Di mana Bapak Ibu pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dan di situ dia disambut oleh murid-muridnya. Tuhan dielu-elukan oleh murid-muridnya, disanjung Bapak Ibu. Ya, pujian penyembahan yang diberikan oleh murid-muridnya untuk meninggikan nama Yesus. Di saat itu Bapak Ibu, ada pihak-pihak oposisi ataupun ya orang-orang Farisi yang tidak menyukai murid-muridnya menyanjung Tuhan Yesus. Murid-muridnya itu mengelukan Tuhan Yesus. Ya, orang itu tidak senang. Ya, dan mereka menyuruh supaya murid-murid itu diam. Ya. Sehingga apa kata Tuhan terhadap orang-orang Farisi? Itu yang di ayat 40 tadi. Jawabnya, ini kata Tuhan kepada orang-orang Farisi itu, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Di sini menandakan bagi kita Bapak Ibu bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa dan yang paling istimewa. Oleh karena itu kita pantas untuk mengelu-elukan Tuhan Yesus, ya, meninggikan nama Yesus, memberikan satu sambutan yang luar biasa bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, hari-hari ini, ya, di saat kita mau datang memuji, menyembah Tuhan, ya seperti yang digambarkan pada firman Tuhan ini, di saat Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang Farisi tidak menyukai murid-murid Tuhan, ya, memberikan sanjungan pada Tuhan Yesus, mengelu-elukan nama Dia, meninggikan nama Tuhan. Orang itu tidak senang, ya. Termasuk hari-hari ini yang kita hadapi, yaitu musibah pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Ya mungkin sekali saatnya orang itu tidak suka kita beribadah di gereja bersama-sama dengan saudara seiman kita. Ya, sehingga kita dipaksa untuk beribadah di rumah masing-masing, ataupun secara kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Ya, kadang kita mungkin dibuat supaya kita itu diam. Ada cara iblis, ada cara yang jahat itu, ya, yang tidak menyukai hubungan kita dengan Tuhan. Dia menyuruh kita supaya diam, supaya tidak mengadakan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Nah, di minggu-minggu kemarin kita sudah belajar, kita harus naik ke gunung Tuhan untuk mengangkat pujian penyembahan bagi Tuhan dan membawa pengorbanan bagi Tuhan.
Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita pelajari berharga dari kisah ini, ya. Kita buat pelajaran berharga, ya. Pelajaran yang berharga dari kisah ini adalah yang pertama, Bapak Ibu, supaya apa? Kita jangan mundur, jangan diam. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, pelajaran berharga dari kisah ini adalah jangan mundur, ya, atau jangan diam. Ya. Ini pesan Tuhan bagi kita hari-hari ini. Ya. Kalau kita diam, ya tentu kita tidak akan tahu jalan mana yang akan kita tempuh. Tetapi di saat kita memberikan satu pujian bagi kemuliaan Tuhan, di saat kita memuliakan nama Yesus, Tuhan Yesus akan menuntun kita. Dia akan mengarahkan kita, Bapak Ibu. Ya. Kehidupan kita pada dasarnya adalah perlombaan iman, ya. Jadi selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Tentu di saat kita ingin membuat iman kita semakin teguh, di saat kita ingin membangun hubungan yang lebih melekat kepada Tuhan, ya, ada tantangannya, Bapak. Ada aja cara iblis untuk menghalangi kita membangun hubungan itu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diam dibuat iblis itu. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu jangan ikuti, ya. Tetap kita jangan sampai mundur. Kita harus maju. Kita harus selalu memberikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi. Di saat kita dibilang di rumah, beribadah di rumah masing-masing, ayo taat, ayo lakukan puji sembah Tuhan. Amin. Kita terus maju dan meraih kemenangan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita kalah dengan tantangan yang ada hari-hari ini. Ya, jangan sampai kalah, Bapak Ibu. Ya. Biarlah mata kita selalu memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang selalu memberikan kita kekuatan. Ya, percaya saja Bapak Ibu, ya. Saat kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan akan mengalir, memenuhi kehidupan kita. Tetapi di saat kita diam, tidak melakukan apa-apa, kita malah membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Ya tentu kita ini, hati ini akan selalu gelisah, akan ada kekhawatiran. Tetapi di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita datang, ya, selalu memberikan pujian bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Yesus, ya, mengeluh-elukan nama Yesus, Tuhan akan senang melihat kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kita akan ambil pelajaran berharga dari kisah ini, yaitu jangan tegar tengkuk, ya, jangan tegar tengkuk. Ya, mungkin yang pertama tadi udah jelas pesan Tuhan supaya kita jangan mundur, Bapak Ibu. Mungkin pernah nggak kita mengalami kelelahan, bahkan berhenti dalam satu perjuangan? Inilah perjuangan iman kita. Sampai pada akhirnya kita harus setia mengikut Kristus. Apapun rintangannya, apapun tantangannya. Pikul salib, Bapak Ibu. Ya. Dan sekarang kita dipesankan oleh Tuhan supaya kita jangan tegar tengkuk. Ya, jangan keraskan hatimu, Bapak Ibu. Batu saja begitu keras bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Ya. Kalau sempat ciptaannya yang paling istimewa, yaitu umat manusia, diam, tidak memuji memuliakan Tuhan, ciptaan-ciptaan yang lain akan memuji meninggikan Tuhan. Semua makhluk hidup, semua yang Tuhan ciptakan yang begitu indah, akan memberikan pujian bagi Tuhan. Karena apa? Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita patut memuji memuliakan Tuhan. Kita jangan memiliki sifat tegar tengkuk, Bapak Ibu. Ya, harus punya hati yang lembut sehingga mudah untuk bertobat. Jangan jadi orang yang keras hati. Ya, ayo bertobat kita. Bila mana kita selama ini
ya, mengeraskan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Di saat Tuhan mengetuk pintu hati kita, ayo Bapak Ibu, berikan hati yang lemah lembut. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Izinkan Tuhan, ya, menuntun saudara. Biarlah kehidupan saudara dan saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kita hidup dengan sesuai kehendak kita saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya jemaat Kul SIB Philadelphia akan membuka hatinya untuk Tuhan, akan membuka, ya, baik Allah yang ada dalam hidup kita ini, selalu menjaga baik Allah yang ada dalam hidup kita ini. Izinkan Tuhan, ya, izinkan Roh Allah memenuhi kehidupan saudara, supaya apa? Tuhan yang mengendalikan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, lembutkan hati saudara, supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara memperhatikan orang-orang yang berkarakter keras hati? Ya, bagaimana kehidupannya Bapak Ibu? Mungkin orang yang mengeraskan hatinya tidak mau datang memuji memuliakan Tuhan. Lihat saja bagaimana kehidupannya. Mungkin ada perbandingan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, ayo, di saat kita, ya, disuruh Tuhan untuk menguduskan hari Sabat, ayo taat, lakukan, bertobat. Di saat Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan firman-Nya, lakukan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu, Bapak. Ya, jangan sekali-sekali tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, kemampuan apa yang kita miliki tanpa Tuhan? Tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Ya, kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang mau kita keraskan dalam hati kita? Oleh karena itu saya percaya, mari malam hari ini ambil satu kesimpulan, ya, ambil satu keputusan, lembutkan hati saudara, buka pintu hatimu, terima Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam kehidupan saudara. Biarlah Roh Allah yang menuntun kita, yang membawa kita selalu masuk dalam hadirat Tuhan untuk selalu memuji, menyenangkan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, pelajaran berharga apa yang kita ambil dari kisah ini? Ya, jangan berhenti melayani. Tadi yang pertama, jangan mundur atau diam, jangan tegar tengkuk, dan jangan berhenti melayani. Apapun kegiatan saudara hari-hari ini, ya, apapun kesibukan saudara, ayo selalu layani Tuhan, layani sesama, ya. Apalagi kita yang ada dalam ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, lakukan dengan setia. Jangan sampai, ya, putus di tengah jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari layani Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini selalu semangat yang bergairah. Jikalau batu saja bisa menggantikan mulut manusia untuk bersorak bagi Tuhan, ya, itu artinya Tuhan bisa pakai siapa saja, Bapak Ibu. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani dan memuliakan nama Yesus Kristus, memuliakan Dia, Sang Pencipta kita. Ayo, kita dipakai Tuhan hari-hari ini untuk melayani. Lakukan dengan setia. Apa yang kita lakukan, pekerjaan apa yang kita lakukan hari-hari ini untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan kita lakukan. Ya, seperti Yudas, Bapak Ibu, ya, Yudas yang tidak melakukan pelayanannya dengan setia sampai pada akhirnya, sehingga dia digantikan oleh Tuhan. Ya, Yudas, ya, akhirnya diganti oleh Matias. Ya, kita tahu Yudas adalah murid Tuhan Yesus yang berkhianat, yang menjual Tuhan Yesus.
yang lebih mementingkan harta, Bapak Ibu, sehingga dia digantikan oleh Matias untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo lakukanlah pelayanan saudara dan saya dengan setia, dengan taat kepada Tuhan. Ya, banyak jenis-jenis pelayanan ini. Semuanya pelayanan yang berkaitan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita di dalam keluarga melayani anak, ya, melayani anggota keluarga. Di dalam pekerjaan, ya, lakukan dengan setia. Lakukan semuanya untuk Tuhan, ya. Saya percaya Bapak Ibu, ya, kita di saat melakukan pelayanan dengan setia, di saat kita memilih untuk selalu melayani Tuhan, Tuhan akan selalu menguatkan kita, memampukan kita. Ada Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita yang selalu memberikan kita kekuatan, Bapak. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bermurah hati, ya. Namun Dia bukan murahan, ya. Tuhan itu bermurah hati, tetapi Dia bukan murahan. Artinya kita tidak bisa berbuat semena-mena kita. Kita tidak bisa bersikap dengan seenaknya kita. Ada saatnya kita, kalau kita mengeraskan hati kita, tentu Tuhan yang akan memberikan bagi kita suatu pelajaran nantinya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan salah gunakan kemurahan hati Tuhan. Tapi puji sembahlah Dia. Oleh karena kemurahan Tuhan, mari selalu bersyukur. Angkat pujian, syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus Allah, Tuhan yang bermurah hati. Hiduplah senantiasa Bapak Ibu dalam pertobatan. Setiap hari, mari kita akui dosa kita. Banyak dosa yang kita perbuat. Kadang kita sadari ataupun yang tanpa kita sadari. Ya, ayo minta ampun kepada Tuhan, bertobat Bapak Ibu, ya. Ingatlah, pelayanan adalah anugerah Tuhan, bukan karena kita mampu, tapi karena anugerah Tuhan. Saya dapat melakukan pelayanan ini melalui video ini, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi karena Tuhan yang selalu menuntun, yang selalu menghibur saya, menguatkan saya di tengah-tengah masalah pandemi COVID-19. Tuhan selalu berikan kekuatan dan semangat yang baru, yang selalu baru setiap pagi. Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, Bapak. Saya percaya setiap kita yang jemaat Kul Esibai Philadelphia selalu melayani Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa saya bagikan. Mari Bapak Ibu, kita selalu bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, atas segala kebaikan hati Tuhan. Beri hati saudara, buka pintu hati saudara. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa kita, supaya kita selalu diberi kekuatan oleh Tuhan, supaya kita bisa menjalani hari-hari kita penuh dengan sukacita, berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Banyak orang hari-hari ini yang khawatir, yang ketakutan akan hidupnya karena luar biasa, ya, panjangnya ataupun masa COVID-19 ini, ya, masa waktu yang begitu lama, Bapak Ibu, belum stabil, belum titik aman. Oleh karena itu, mari satukan hati kita. Kita percaya Tuhan turut bekerja. Tuhan yang akan memulihkan negeri kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di malam hari yang indah ini Bapa, kembali kami mengadakan ibadah Kul Esibai Philadelphia. Kami bersatu, kami sepakat memohon kehadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu melawat setiap kehidupan kami,
semua jemaat Kul SIB Philadelphia. Berkati ya Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, biarlah Tuhan melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, memberkati keluarga kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan yang ada di dalam Kul SIB Philadelphia ini Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Tuhan, beri hamba-Mu Tuhan selalu kekuatan baru. Engkaulah Tuhan yang selalu berkarya dalam kehidupan hamba-Mu. Setiap pelayanan hamba-Mu, biarlah Tuhan selalu ada, yang Tuhan yang selalu memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba di saat hamba memperkatakan firman Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan yang membuka dan memberikan telinga pendengaran atas firman-Mu diberkati oleh Tuhan dan diberi oleh Tuhan hikmat marifat, sehingga kami boleh mengerti dan memahami atas firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan kami sebagai umat-Mu, ciptaan-Mu ya Bapa, selalu mengangkat pujian penyembahan, meninggikan nama Yesus, karena hanya nama Yesus yang layak dipuji, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan dan yang layak disembah. Oleh karena itu Bapa, kami semua jemaat Kul SIB Philadelphia sepakat memohon kehadapan Tuhan, Engkau kiranya Bapa yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Berkati keluarga hamba-Mu, Engkau berkati keluarga Bapak Daus, berkati keluarga Bapak Natal Silalahi, Bapak Andreas, Bapak Esra, Tuhan Kau berkati keluarga Bapak Evan ya Tuhan, bahkan berkati kami semua pengurus ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati Mama Hendro, berkati Erlina ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan selalu menyertai, melindungi kami, bahkan semua Bapak anggota Kul yang lainnya Tuhan, Ibu Neni berkati, Nyonya Nebahu berkati, berkat kesehatan panjang umur Engkau selalu limpahi kami. Anak cucu mereka Engkau berkati, anak-anak kami berkati, yang sekolah, yang diliburkan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyediakan terbaik. Dan bila mana Tuhan, sampai hari ini Tuhan, jemaat Kul SIB Philadelphia belum bisa beraktivitas, melakukan pekerjaan dengan maksimal Tuhan, kami percaya Engkau mencukupi, memenuhi apa yang kami butuhkan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Berkat Tuhan selalu mengalir bagi kami. Berkati Tuhan mulai dari anak-anak balita, remaja, dewasa sampai orang tua berkati. Biarlah Engkau dapati kami di dalam umat-Nya selalu setia dan taat memuji memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapa negara kami ini Tuhan. Dengan adanya Tuhan COVID-19, mungkin saja Bapak akan berdampak kepada ekonomi bangsa kami. Berkati pulihkan bangsa kami Tuhan. Terlebih dahulu Bapak, kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang sudah terjangkit virus corona Tuhan. Engkau berikan kesembuhan, pemulihan terjadi oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka disembuhkan, mujizat kesembuhan terjadi, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh pulih kembali. Berkati Tuhan semua pemerintahan pusat sampai daerah. Biarlah Engkau berikan bagi mereka kesatuan hati untuk melayani masyarakat Indonesia ini Bapa dengan sepenuh hati mereka. Semuanya mereka melayani seperti untuk Tuhan. Dan berkati semua para tim medis Tuhan yang bekerja sampai hari ini Tuhan. Berkati mereka, berkat kesehatan panjang umur. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Berkati Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan untuk melawan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan selalu sediakan. Dan biarlah bangsa kami Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Secara khusus Bapa, berkati Jawa Barat Tuhan. Berkati kota Bandung Tuhan. Berkati lingkungan kami, Sanggar Indah Banjaran, Parkir sekitarnya Tuhan berkati. Bahkan berkati Bapa semua Tuhan, gereja-gerejamu Tuhan yang tidak bisa beribadah Tuhan di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan di saat kami beribadah di rumah masing-masing Tuhan berkati. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani secara online dimanapun mereka. Berkati Bapak pembina kami, Bapak Nikola Harjo berkati. Bahkan Tuhan Ibu Grace Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lainnya Bapak di GBI Sukawarna Kau berkati Tuhan, dimanapun mereka berada berkati Bapak. Departemen Kul berkati, Departemen Pendoa berkati, bahkan yang lain Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kul-kul yang lain Bapak yang mengadakan ibadah kul juga pada malam hari ini. Berkati Bapak Gembala Kul kami, Bapak Joni Lumanto, bahkan jajarannya Tuhan, semua para koordinator wilayah Tuhan Kau berkati. Bapak Penilik berkati, Bapak Harapan Jentera Kau berkati Tuhan, keluarganya berkati, bahkan kami semuanya Tuhan, kul-kul yang ada di bawah pimpinan daripada Bapak Harapan Jentera Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami. Jikalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan.
Ampuni kami setiap kesalahan Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Layakan kami selalu memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya.